Halo teman-teman semuanya, senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya dengan hati yang penuh semangat dan berkobar-kobar untuk meramalkan untuk Anda orang yang bersio kelinci yang akan saya ambil dengan urutan keempat sama halnya dengan urutan 12 zodiak yang keempat ya. Nah, untuk Anda orang yang bersio kelinci, sebelum saya meramalkan pesan kartu tarot alam semesta, alangkah baiknya saya akan menceritakan terlebih dahulu karakteristik orang seperti apa untuk orang yang bersio kelinci ya. Nah, untuk Anda, sikap yang luas dalam pergaulan, memiliki orang yang cukup berbaik hati dalam kesenjangan waktu dalam kehidupan yang akan disikapi. Yang akan dijalani adalah bentuk kesenangan, penghiburan, dan keselamatan. Orang yang bersio kelinci terkenal dengan orang yang cukup luas, lemah lembut, ramah, sopan santun ya, dan cukup berambisi. Orang yang cukup tenang dan lemah lembut ya. Orang yang bersio kelinci terkenal dengan orang yang pejuangnya, hidupnya cukup keras ya. Nah, tapi tak kalah di balik kelemah lembutannya, orang bersio kelinci terkenal dengan orang yang tipe kerja keras ya. Nah, meskipun banyak hambatan, halangan, rintangan, tapi dia selalu kuat untuk menghadapi segala ujian dan cobaan. Nah, nanti kita akan melihat di bulan 3 ini apakah bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik yang akan dicapai, yang akan disikapi dengan baik atau tidak. Karena kita akan melihat dengan berbagai apapun yang akan dijalani, kita akan sikapi dengan penuh sisi yang baik ya. Nah, coba kita akan mulai ditandai dengan lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan langsung saja mengambil kartu pertama. Bentuk peluang emas, kesempatan yang akan dicapai orang bersio kelinci. Di sini kebanyakan yang berhubungan dengan hukum ya. Berhubungan dengan sesuatu yang mungkin lebih banyak menantang di bulan ketiga. Sesuatu hal yang mungkin proses yang mungkin yang akan disikapi dalam waktu dekat ya. Jadi di sini lebih banyak mengacu tentang sebuah negosiasi, sesuatu bentuk bangunan, ataupun yang berhubungan dengan sebuah masalah, keputusan hukum, ataupun sebagai bentuk notaris ya. Hubungan dalam menjalani apa yang akan disikapi, bentuk kebenaran, mengambil sebuah keputusan yang jujur, dan menyelesaikan dengan bentuk apapun yang akan dicapai ya. Dalam hal bentuk apapun di sini yang harus dilakukan adalah lakukanlah dengan bentuk serius, dan mungkin dalam segala hal bidang aspek pengambilan keputusan itulah yang akan dijadikan sebuah bentuk penilaian ya. Nah, jadi di sini bentuk kesempatan emas ataupun sebuah bentuk peluang semua berhubungan dengan hukum. Jadi harus disikapi dengan lebih bijak dan selesaikannya dengan lebih baik ke depannya ya. Peluang emas dalam bentuk siklus kehidupan, siklus bulan di bulan Maret ini, perputaran 12 show di sini kita akan melihat ada kartu look in a book ya. Yang mana di sini adalah sebuah bentuk beranda kehidupan. Cara berpikir akan mendapatkan sebuah bentuk solusi, bentuk wawasan yang akan didapat, yang akan dicari. Whatever the question right now, you find the answer in a book. Ya, the word you find will bring the insight you seek. Jadi apapun yang akan dilakukan di sini adalah beranda kehidupan. Kehidupan yang bagaimana seperti yang Anda inginkan. Di sini bentuk peluang yang akan dicapai adalah cara berpikir. Bagaimana kamu membentuk sebuah bentuk wawasan yang cukup baik, ya. Nah, jadi sini peluang emasnya di sini adalah mindset, cara pola berpikir, bagaimana yang akan dihadapi, yang akan dijalani, supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Banyak sesuatu harapan yang akan diberikan, tetapi tidak bisa disikapi dengan lebih bijak. Tapi kali ini di bulan Maret ini harus bisa melakukan sesuatu yang terbaik dari yang terbaik, ya. Jadi untuk Anda orang bersio kelinci, bagaimanapun juga akan mendapatkan sebuah bentuk solusi dan jawaban yang bagaimana di sini akan dijabarkan sebagai bentuk tanggapan, jawaban dalam setiap beranda kehidupan, ya. Sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan sebuah keberkahan, menggapai sebuah kesempatan emas, tentunya pasti ada kartu yang harus disikapi adalah concentration, wholeness ya.
Nah, di sini yang harus dilakukan dalam mendapatkan sebuah keberkahan adalah bentuk fokus. Ya, pertahankanlah dengan bentuk kesadaran dan fokus. Tahu apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda harus bisa melakukannya. Ya, di sini perlu bentuk fokus pada satu tujuan atau tujuan di saat ini. Lebih banyak berkomitmen dan hilangkanlah segala sesuatu yang mungkin mengalihkan bentuk perhatian dari apa yang Anda sadari. Anda bisa lebih banyak meluangkan waktu, lebih banyak mencari sebuah solusi, ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat di sini adalah bentuk pendekatan yang lebih praktis, ya, bekerja dengan bentuk kecepatan. Jadi cepat tetapi lebih banyak seobjektif. Pertimbangkanlah bagaimana kamu bisa lebih banyak berinteraksi lebih baik dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda, orang-orang yang ada di dalam hidup Anda. Pentingnya yang harus diingat adalah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ya, jadi di sini harus dilakukan adalah sebuah bentuk fokus. Rencana yang akan dijalankan di sini memang tidaklah mudah, tetapi lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan, lakukanlah dan Anda sadari bahwa segala sesuatunya berawal dengan komitmen, satu tujuan. Jadi pertimbangkanlah apa yang bisa lebih banyak dicapai dengan baik. Ya, jadi Anda bisa lebih tahu dan lebih maksimal tentang apa yang akan diberikan. Karena segala sesuatunya memang dilihat sangat lebih mudah untuk dicapai, tetapi setidaknya dilihatlah secara lebih seksama. Terus yang kedua, yang harus dilakukan adalah wholeness. Mengenai tentang sebuah bentuk keseluruhan. Di sini kalau yang saya lihat adalah lebih banyak memberi dan menerima cinta kasih. Nah, jadi di sini bentuk keseluruhan fullness ini adalah lebih banyak mengenali peran Anda dalam hidup. Ya, jadi Anda bisa lebih banyak tahu, Anda bisa lebih banyak jernih, ya, seutuhnya apa adanya. Anda bisa lebih banyak mengetahui tentang kekurangan, sesuatu yang mungkin akan dicapai dengan bentuk hal yang sederhana. Mungkin menyenangkan hati, mungkin melalui tindakan, mungkin juga sesuatu hal yang terbatas oleh ego. Kesadaran lebih berkembang menyadari bahwa mencintai adalah mencintai diri sendiri dan orang lain. Ya, nah jadi di sini yang saya lihat adalah bentuk perdamaian. Jadi mulailah mengambil sebuah bentuk waktu sejenak, perasaan yang santai dan tenangkanlah bisa membawa dalam sebuah pembaruan kehidupan. Terutama di sini adalah bentuk pengendalian diri. Nah, jadi sesuatu hal yang akan disikapi adalah bentuk penyeluruhan, keseluruhan jiwa, pemikiran. Kenalilah apa yang bisa kamu ambil peran dalam hidup ini. Jadi, mencintai diri sendiri berarti mencintai orang lain. Ada sesuatu bentuk perdamaian, ada sesuatu hal yang mungkin akan disikapi karena segala sesuatunya akan dilakukan dengan bentuk awal yang sederhana, ya. Jadi sudah cukup dipahami dalam mencapai keberkahan. Jika memang itu sudah bisa dilakukan dengan lebih baik, tentunya pasti akan mendapatkan dua keberkahan yang bakal dicapai dengan hasil yang maksimal, ya. Yang pertama, a blessing for healing of injury or illness, a blessing to heal a relationship, ya. Nah, yang saya lihat di sini adalah bentuk penyembuhan di masa lalu. Jadi, masa lalu hanyalah masa lalu, janganlah diungkit-ungkit, janganlah dibicarakan, dan janganlah diingat-ingat terus. Ingatlah selalu di masa yang sekarang. Terus yang kedua, keberkahannya itu adalah penyembuhan dalam bentuk hubungan. Penyembuhan adalah bentuk keselarasan, keseimbangan, kerukunan, dan bentuk loyalitas. A blessing to heal relationship, persahabatan. Jadikanlah sebuah bentuk hubungan yang cukup baik. Jadilah jangan melakukan sesuatu hal yang selalu memikirkan masa lalu, tapi mikirkanlah masa sekarang dan masa depan. Masa-masa yang akan disikapi adalah bentuk kekhawatiran, adalah bentuk penyembuhan, proses untuk melakukan kehidupan lebih baik. Banyak berbaur dengan kehidupan di lingkungan yang baru, ya. Nah, jadi inilah bentuk kenikmatan, bentuk keberkahan yang akan dicapai orang Coklinci di bulan Maret ini, ya. Nah, itulah untuk Anda orang yang bercoklinci, ya seharusnya memang tidak ada sesuatu yang dibawa dalam sebuah kesedihan, kegalauan, tetapi fokus itu yang paling penting dan penyeluruhan.
hati batin, pemikiran jiwa Anda. Jadi apapun yang disikapi, yang dilakukan, Anda bisa melakukan yang terbaik jika memang Anda bisa lebih banyak merilekskan diri Anda, kehidupan bisa lebih mematangkan, dan tahu apa yang harus dicari dan apa yang harus dilakukan dengan lebih baik, ya. Nah, kita akan berakhir dan kita akan melanjutkan lagi tentang asmara percintaan, ya. Anda orang berusia kelinci, asmara percintaan, ya, kita akan melihat ada burung merpati, ada sepasang kekasih, ya. Nah, kita akan melihat dulu ada kartu friendship dan kartu new beginning, ya. Nah, di sini kita akan melihat friendship. Nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve, ya. Yang saya lihat di sini bentuk friendship, persahabatan. Jadi kabar asmara untuk kelinci di sini adalah rangkullah, capailah sebuah bentuk persahabatan, hubungan yang lebih akrab, ya, antar pasangan. Di sini kehidupan penuh dengan dramatis, ya. Terus yang kedua ada kartu new beginnings, ya, tahap awal yang baru, ya. Nah, jadi di sini kalau yang salah adalah sesuatu hal yang mungkin, a new adventure awaits, embrace it and live your dream passionately, ya. Nah, di sini adalah awal yang baru, jadi sesuatu hal yang akan datang menanti Anda. Jadi rangkullah emosi Anda dan jalanilah bentuk impian Anda dengan penuh semangat dengan pasangan Anda. Coba di sini kita akan melihat situasi kondisi yang bagaimana dalam menjadi sebuah hubungan yang baik. Sebuah sikap yang harus sikapi dijalani adalah be willing to express love, ya. Express love to receive love, ya. Nah, yang di sini yang salah, bersedia mengungkapkan perasaan cinta. Jadi, berusahalah mengungkapkan cinta dengan menerima sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang buruk, kelebihan dan kekurangan antar pasangan Anda. Yang saya lihat di sini adalah jika Anda ingin memberikan sebuah bentuk situasi kondisi dalam hubungan yang seperti apa yang dihadapi, harus dijalanilah dengan baik buruknya, suka atau tidak, itu semua harus disikapi dengan penuh kedewasaan. Terimalah dengan penuh terimalah dengan penuh hati yang tulus, lapang dada. Baik buruknya semua bisa diterima dengan perlahan-lahan dan disikapi. Dibijaklah dengan baik dan mungkin bisa pelan demi pelan, jika tidak suka bisa diubah sedemikian rupa, ya. Jadi sesuai dengan keseimbangan hidup, orang yang bisa berpasangan dan orang yang bisa memiliki sebuah hubungan suami istri itu adalah orang yang cukup relevan, orang yang cukup seimbang, orang yang cukup sempurna dalam kehidupan. Jika memang bisa melakukan sesuatu hal yang baik ataupun buruknya, maka dia adalah sebagai pemenang di dalam sebuah bentuk hubungan, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat lagi yang terakhir, bentuk pembinaan diri dalam membentuk hubungan yang rukun dan langgeng seperti apa. Ada kartu uncovering confidence, ya. Nah, di sini adalah mengungkapkan sebuah rasa kepercayaan diri. Jadi, Anda adalah sesuatu bentuk teka-teki dari alam semesta dalam bentuk hubungan. Nah, jadi pertama di sini adalah selesaikanlah rasa tidak aman. Mungkin dari sebuah ungkapan, ekspresi, ataupun sebuah pemberitahuan. Mungkin dari yang terdalam, mungkin sesuatu yang dirasakan, yang dialami. Jadi mungkin di sini masih belum bisa terselesaikan, mungkin di sini banyak sesuatu yang mungkin terhalangi untuk dalam berbicara. Terus yang kedua adalah redakanlah rasa kekhawatiran yang cukup berlebihan. Jadi jangan terlalu banyak khawatir, karena jalanilah hubungan dengan mengikuti arus kehidupan. Jangan sesuatu yang dipaksakan ataupun sesuatu yang berlebihan, karena sesuatu hal yang berlebihan akan mendapatkan sebuah dampak yang tidak baik. Yang terakhir adalah temukanlah sebuah bentuk kebenaran, ya, di dalam diri jiwa antar pasangan dan dunia. Jadi sikapilah bentuk kebenaran yang baik. Jalanilah dengan bentuk baik. Apapun yang akan disikapi adalah kebenaran itu yang paling pasti, dan sikapilah jika memang itu perlu. Jalanilah dengan penuh kebaikan, jalanilah dengan bentuk kekuatan, karena jiwa hati itu adalah sesuatu hal yang cukup baik dalam membenarkan dalam sebuah hubungan. Apa yang akan disikapi itulah nanti akan dicapai dan dirasakan dengan cukup meluas apa yang bisa diterima, ya. Jadi dalam hubungan itu kepercayaan itu yang paling diutamakan.
Nah, jadi teman-teman di sini udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah yang harus disikapi, yang harus dijalani untuk Anda orang yang bersio kelinci. Jadi maksud di bulan Maret Anda bisa melakukan yang terbaik jika memang ingin menyikapi sesuatu hal yang cukup positif juga. Apapun yang akan disikapi, apapun yang akan dijalani, lakukan yang terbaik dalam berprestasi, berusaha keras dalam mencapai hasil yang maksimal ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya di 0819 19635839. Jika berkenan, Anda bisa lebih banyak mempercayakan Anda dengan saya dalam berkonsultasi. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi informasi terbaru buat Anda. Dan mungkin Anda bisa lebih banyak mengikuti hasil ramalan terbaru. Dan jika Anda menyikapi, jika Anda senang, ya Anda bisa mengikuti channel YouTube Evangelist selanjutnya ya. Jangan lupa Anda bisa memiliki sesuatu hubungan yang cukup baik dan jalanilah sebuah hubungan persahabatan di bulan Maret supaya Anda bisa melakukan sebuah siklus kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Evangelist mohon pamit dulu dan sampai jumpa.